sebuah sekolah menengah tua di pinggiran kota, ada sebuah lorong gelap yang menghubungkan gedung utama dengan ruang laboratorium. Lorong itu dikenal sebagai Lorong Kunti oleh para siswa dan guru. Konon, lorong tersebut dihuni oleh kuntilanak, hantu perempuan berambut panjang dan berbau melati yang sering muncul di malam hari. Suatu malam, sekelompok siswa yang tergabung dalam ekskul teater memutuskan untuk latihan sampai larut malam. Mereka adalah Rina, Andi, Dina, dan Budi. Saat latihan usai, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sekolah sudah sepi, hanya penjaga sekolah yang masih berjaga di pos satpam. Kalian dengar cerita tentang Lorong Kunti, tiba-tiba Budi bersuara, mencoba menakut-nakuti teman-temannya. Jangan mulai, Budi. Aku nggak mau dengar cerita horor malam-malam begini, protes Dina, matanya melirik ke arah lorong gelap yang terlihat semakin menyeramkan di kedelapan. Tapi Rina justru tertarik. Ayo, kita lewat Lorong Kunti saja. Biar seru, usulnya dengan mata berbinar. Andi, yang biasanya cuek, hanya mengangkat bahu. Terserah kalian. Tapi jangan nyasar nanti. Mereka pun berjalan menuju lorong itu. Lampu di lorong itu sudah mati, hanya cahaya bulan yang menerangi dari jendela kecil di atas. Suasana semakin mencekam saat angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun kering berdesir di lantai. Tiba-tiba, Dina berhenti. Aku dengar suara tangisan, bisiknya, wajahnya pucat. Jangan lebay, Din. Itu pasti angin, kata Andi, meski suaranya mulai gemetar. Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan, lampu di ujung lorong tiba-tiba menyala redup, berkedip-kedip. Dari kejauhan, mereka melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung lorong. Bau melati yang menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Kunti. Kuntilanak, teriak Rina, suaranya nyaris hilang karena ketakutan. Sosok itu mulai bergerak mendekat, melayang di atas lantai. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya menganga seperti hendak menerkam. Mereka semua berteriak, berlari secepat mungkin menuju pintu keluar. Tapi lorong itu seolah-olah tak berujung, semakin panjang dan gelap. Budi, yang berlari paling belakang, tiba-tiba terjatuh. Saat ia mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Ia berbalik dan melihat kuntilanak itu sudah berada tepat di depannya, tersenyum lebar dengan gigi-gigi tajam. Budi, cepat, teriak Andi, mencoba menarik tangannya. Tapi sudah terlambat. Kuntilanak itu mengeluarkan suara tawa yang mengerikan sebelum menghilang begitu saja, membawa Budi bersamanya. Lorong itu kembali sepi, hanya tersisa bau melati yang menyengat. Besokan harinya, Budi tidak pernah ditemukan. Sekolah itu pun menutup Lorong Kunti untuk selamanya, tapi cerita tentang kuntilanak di lorong sekolah tetap hidup, menjadi legenda urban yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dan di malam-malam tertentu, suara tangisan dan tawa kuntilanak masih bisa terdengar dari lorong itu, mengingatkan siapapun yang berani mendekat bahwa lorong itu bukanlah tempat yang aman. Beberapa minggu setelah kejadian menghilangnya Budi, sekolah itu diliputi suasana mencekam. Para siswa dan guru berbisik-bisik tentang Lorong Kunti, dan tidak ada yang berani mendekati lorong itu, apalagi di malam hari. Namun, Rina, yang merasa bersalah karena mengusulkan untuk melewati lorong itu, tidak bisa melupakan kejadian malam itu. Ia merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Budi. Suatu malam, Rina memutuskan untuk kembali ke sekolah. Ia membawa senter dan beberapa perlengkapan sederhana, termasuk garam dan lilin, yang ia dengar bisa digunakan untuk melindungi diri dari makhluk halus. Ia bertekad untuk menyelidiki Lorong Kunti sendiri, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Saat ia tiba di sekolah, suasana gelap dan sunyi. Penjaga sekolah sudah pulang, dan hanya cahaya bulan yang menerangi halaman. Rina mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju lorong itu. Pintu lorong masih tertutup rapat, tapi ia menemukan kunci cadangan yang tersembunyi di balik pot bunga dekat pintu. Dengan tangan gemetar, Rina membuka pintu lorong. Suara gesekan besi yang berderit membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menyalakan senter dan melangkah masuk. Lorong itu terasa lebih dingin dari yang ia ingat, dan bau melati yang menyengat kembali memenuhi hidungnya. Budi, kamu di sini, bisik Rina, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir di lorong. Rina terus berjalan, mencoba mengingat di mana Budi terakhir kali terlihat. Tiba-tiba, senternya mulai berkedip-kedip, lalu mati sama sekali. Rina mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak berhasil. Ia terjebak dalam kegelapan,
Dari kejauhan, ia mendengar suara tangisan. Suara itu pelan tapi jelas, dan semakin lama semakin dekat. Rina mencoba untuk tidak panik, tapi hatinya berdebar kencang. Ia meraba-raba dinding lorong, mencoba mencari jalan keluar. Rina, suara itu memanggil namanya, pelan dan melengking. Rina berbalik, dan di ujung lorong, ia melihat sosok perempuan berambut panjang. Sosok itu melayang di atas lantai, wajahnya pucat dan matanya kosong. Bau melati semakin menyengat, membuat Rina merasa pusing. Kamu yang membawa Bodi, tanya Rina, mencoba untuk tetap tenang. Sosok itu tersenyum, tapi senyumannya tidak menyenangkan. Bodi masih di sini, bisiknya, suaranya seperti gema yang memenuhi lorong. Rina merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Ia melihat ke bawah dan melihat tangan Bodi, pucat dan dingin, mencoba meraihnya. Rina, tolong aku, suara Bodi terdengar lemah. Rina berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi tangan itu mencengkram dengan kuat. Kuntilanak itu semakin mendekat, tawanya mengerikan memenuhi lorong. Rina mencoba mengingat apa yang ia bawa. Ia mengambil garam dari sakunya dan menaburkannya ke arah kuntilanak. Sosok itu menjerit, wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan. Rina menggunakan kesempatan itu untuk berlari, menarik tangannya dari cengkraman Bodi. Ia berlari secepat mungkin, tidak peduli arah, hanya ingin keluar dari lorong itu. Akhirnya, ia melihat cahaya dari pintu keluar. Ia melompat keluar dari lorong dan langsung menutup pintu dengan keras. Rina terjatuh di lantai, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat ke belakang, memastikan bahwa kuntilanak itu tidak mengikutinya. Keesokan harinya, Rina ditemukan oleh penjaga sekolah dalam keadaan pingsan di depan lorong. Ia dibawa ke rumah sakit dan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sekolah memutuskan untuk menutup lorong itu secara permanen, dan cerita tentang kuntilanak di lorong sekolah semakin menjadi legenda yang menakutkan. Tapi Rina tahu bahwa lorong itu masih menyimpan rahasia. Dan di malam-malam tertentu, ia masih bisa mendengar suara tangisan dan tawa kuntilanak itu, mengingatkannya bahwa lorong itu bukanlah tempat yang aman. Dan Bodi masih ada di sana, terjebak selamanya. Setelah kejadian malam itu, Rina mengalami trauma yang mendalam. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk tentang lorong gelap dan kuntilanak yang mengejarnya. Meski sudah berusaha melupakan, rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Bodi terus menghantuinya. Suatu hari, Rina bertemu dengan seorang paranormal tua yang kebetulan sedang mengunjungi sekolahnya untuk memberikan ceramah tentang dunia spiritual. Paranormal itu, yang dipanggil Mbak Jarwo, terkenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk halus. Rina memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada Mbak Jarwo. Jadi, kamu yakin bahwa temanmu, Bodi, masih terjebak di lorong itu? Tanya Mbak Jarwo setelah mendengar cerita Rina. Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya merasa itu salah saya. Saya yang mengajak mereka melewati lorong itu. Saya harus menyelamatkan Bodi. Mbak Jarwo menghela napas. Lorong itu memang penuh dengan energi negatif. Kuntilanak yang menghuninya mungkin adalah arwah penasaran yang tidak bisa meninggalkan dunia ini. Tapi, menyelamatkan Bodi tidak akan mudah. Kamu harus siap menghadapi risiko besar, Rina bersikeras. Saya akan melakukan apapun. Saya tidak bisa membiarkan Bodi terjebak selamanya. Mbak Jarwo akhirnya setuju untuk membantu. Mereka merencanakan untuk kembali ke lorong itu pada malam Jumat Kliwon, saat energi spiritual dipercaya paling kuat. Mbak Jarwo membawa berbagai perlengkapan, seperti kemenyan, bunga kantil, dan air suci. Malam itu, Rina dan Mbak Jarwo tiba di sekolah. Suasana mencekam seperti biasa, dan lorong itu terlihat lebih gelap dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Mbak Jarwo menyalakan kemenyan dan mulai membaca mantra perlindungan. Kita harus berhati-hati. Kuntilanak itu akan mencoba menakut-nakuti kita, kata Mbak Jarwo. Mereka melangkah masuk lorong. Bau melati yang menyengat langsung memenuhi udara. Tiba-tiba, lampu di lorong mulai berkedip-kedip, dan suara tangisan pelan terdengar dari kejauhan. Bodi, kamu di sini, panggil Rina, suaranya gemetar. Dari kegelapan, sosok Bodi muncul, wajahnya pucat dan matanya kosong. Rina, tolong aku, suaranya lemah. Tapi sebelum Rina bisa mendekat, kuntilanak itu muncul di belakang Bodi. Wajahnya mengerikan, dengan senyuman lebar yang menampilkan gigi-gigi tajam.
Dia milikku sekarang, bisik kuntilanak itu. Mbak Jarwo segera mengambil tindakan. Ia menyemprotkan air suci ke arah kuntilanak dan mulai membaca mantra pengusiran. Kuntilanak itu menjerit kesakitan, tapi tidak mundur. Ia malah semakin mendekat, mencoba menyerang mereka. Rina yang panik teringat pada bunga kantil yang dibawa Mbak Jarwo. Ia mengambil bunga itu dan melemparkannya ke arah kuntilanak. Bunga itu menyala seketika, membuat kuntilanak itu menjerit dan mundur. Sekarang, Rina, bawa Budi keluar, teriak Mbak Jarwo. Rina segera menarik tangan Budi. Ayo, Budi, kita harus pergi. Tapi Budi terlihat ragu. Aku tidak bisa. Dia terlalu kuat. Kamu bisa, Budi. Percaya padaku. Rina bersikeras. Dengan bantuan Mbak Jarwo, mereka berhasil menarik Budi keluar dari lorong. Kuntilanak itu menjerit marah, tapi tidak bisa mengejar mereka karena terhalang oleh lingkaran perlindungan yang dibuat Mbak Jarwo. Setelah keluar dari lorong, Mbak Jarwo segera menutup pintu dan menguncinya dengan mantra khusus. Lorong ini harus ditutup selamanya. Tidak ada yang boleh masuk lagi. Budi yang masih terlihat pucat dan lemah akhirnya sadar sepenuhnya. Aku tidak ingat apa-apa setelah dia menangkapku, katanya. Rina memeluk Budi erat. Yang penting kamu selamat sekarang. Mbak Jarwo mengangguk. Kalian beruntung bisa keluar. Tapi ingat, lorong itu masih berbahaya. Jangan pernah mencoba masuk lagi. Sejak kejadian itu, lorong itu benar-benar ditutup dan dijaga ketat. Cerita tentang kuntilanak di lorong sekolah tetap menjadi legenda, tapi tidak ada yang berani mencoba membuktikannya lagi. Rina dan Budi pun berusaha melanjutkan hidup mereka, meski kenangan malam itu tetap membekas. Dan di malam-malam tertentu, suara tangisan dan tawa kuntilanak masih bisa terdengar dari lorong itu, mengingatkan siapapun yang mendengarnya bahwa lorong itu bukanlah tempat yang aman. Dan hantu itu masih ada di sana, menunggu korban berikutnya.